Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Lutfi Rahma Sopwati, Aulia Nida Hamida, Imelda Yudandira, dan Cahya. Kami akan membahas tentang hadis ahkam bab taharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang air. Setiap air itu suci. Alif lam pada kata al-ma'u. B adalah alif lam istighraqiyah, menunjukkan makna umum, artinya semua ini adalah hadis tentang sumur budoah yang tempatnya itu rendah sehingga kotoran seperti kain untuk pembalut darah haid pun masuk di situ. C. Hukum asal air adalah suci, bisa berubah dari kesucian bila diketahui najisnya. Air musyamas, air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Yang kedua, hadis tentang najis dan cara menyucikannya. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminna wa huwa ala rahilatih wal abuha yasilu ala katifayya. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahah. Yang artinya, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kami di Mina, dan beliau berada di atas kendaraannya, sedangkan air liur hewan kendaraannya mengalir di atas pundakku. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan ia mensahihkannya. Di sini merupakan sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun nomor-nomor hadisnya ada di PowerPoint kami. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan bahwa air liur binatang yang halal dimakan suci, tidak najis, berdasarkan takrir Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas perbuatan Amr bin Kharijah tersebut. Karena hukum asal segala sesuatu adalah suci, yang tidak memerlukan kepada dalil satu persatunya untuk menetapkan kesuciannya, kecuali kalau ada dalil yang menyatakan kalau air liur tersebut najis. Apabila tidak ada dalil yang sahih yang menghukumi bahwa kenajisannya itu ada, maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci. Jadi dapat disimpulkan bahwa air ludah unta itu tidak najis, tetapi sholat di kandang unta terlarang berdasarkan hadis lainnya yang berbunyi, artinya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di tempat mendermunya unta. Beliau menjawab, jangan sholat di tempat mendermunya unta, karena unta biasa memberi waswas seperti setan. Beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Silahkan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Berkaitan dengan toharoh, hadis ini menunjukkan jelas bahwa ludah unta adalah suci. Semua ulama bersepakat tentang ini. Hadis ini turut menjadi dalil ludahnya hewan yang boleh dimakan itu adalah suci dan tidak najis. Hal ini didasari dari Nabi membiarkan dan tidak memerintahkan untuk membersihkan badan dan pakaian. Tidak berbuatnya Nabi juga merupakan petunjuk ada sebuah hukum. C. Hudu. Wa an Abdillah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i. Qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaihi. Terjemahan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, ia bercerita tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang lalu kembali lagi ke depan. Hadis riwayat Bukhari nomor 186 dan Muslim nomor 235. Takhirajul hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya dari riwayat Al-Haytham bin Kharijah dari Abdullah bin Wahab. Ia berkata, telah menceritakan padaku Amr bin Al-Harits dari Hibban bin Wasi Al-Ansari bahwa bapaknya telah menceritakan padanya. Ia mendengar Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa Abdullah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya bukan dengan air yang digunakan untuk kepala. Artinya saat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memisah antara kepala dan telinga tidak bersambung. Penjelasan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib.
Inilah pendapat Malik dan masyhur dari Imam Ahmad, juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mengusap kepala itu cukup sebagian menurut ulama Syafi'iyah selama disebut mengusap walaupun sedikit maka sudah sah. Kata dari hadis wudu, yang pertama ada mengusap dari kata masaha, yang kedua kepalanya dari biro'asihi, dan yang ketiga dengan kedua tangannya dari kata biyadaihi. Hadis tentang hal-hal yang membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya menunggu sholat Isya hingga kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk, dan kemudian mereka sholat dan tanpa berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan sahih menurut Daruqutni dan aslinya riwayat Muslim. Takhrijul hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan sahih menurut Daruqutni dan aslinya ialah dari riwayat Muslim. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja dijelaskan bahwa yang termasuk dalam membatalkan wudu ialah tidur dengan keadaan tidak menempatkan bokong atau pantat di lantai. Maka dari itu, jika seseorang tidur dalam keadaan qiyam, sujud atau rukuk, maka hal itu tidak membatalkan wudu karena ia mampu mengendalikan dirinya pada saat itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.